Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Ini ya logo-logonya ya, STB Efinix H1. Ini rusaknya, ini masih segel ya, hidup tapi tidak keluar gambar. Jadi tampilan di TV itu tidak keluar sama sekali. Tapi ini hidup ya, hidup normal, cuma tidak nampil. Ini on. Nah, ini saya pindah-pindah, dia juga mau ya, pindah channel. Mau ya, pindah, mau. Oke ya. Kerusakan seperti ini ya biasanya masalah antara bisa di firmware ya, atau masalah di hardwarenya. Hardware ya berarti ya di rangkaian video outputnya. Nah ini coba saya buka dulu ya, kita cek dulu, kita lihat bagian dalam ya, apa ada komponen yang rusak secara fisik ya. Kita lihat rusak terbakar atau tidak. Jadi ya mulai ya, katanya si Agustus harus semua digital ya. Jadi mulai siaran digital semua ya. Jadi udah pada cari STB, laris manis nih STB. TV-nya belum support digital ya. Oke ya, ini secara fisik tidak ada masalah. Nah di sini saya akan coba lakukan flash ya, flash firmware. Nah sedangkan ini STB Efinix ini itu ada dua firmware ya jenisnya. Ukurannya itu ada yang 8 mega dan 4 mega. Tapi karena di sini saya flash, jadi nggak ada masalah ya, mau saya pakai 4 atau 8, kecuali kalau kalian update. Jadi untuk kasus seperti ini coba lakukan flash dulu firmware-nya. Oke ya, ini sudah saya siapkan, colokkan laptop. Nah ini seperti biasa, ini selalu saya baca dulu, terus saya copy ya, istilahnya saya copy dulu isinya, saya backup. Jadi kalau ada apa-apa tinggal dikembalikan lagi aja ya, misalkan file saya korup atau gimana, terus saya kembalikan lagi ke awalnya. Ini memakan waktu agak lama ya untuk pembacaannya, ini saya percepat, pengisiannya pun juga lama, sekitar 4 menit ya. Oke ya, done. Nah, sekarang saya save dulu backup dulu ya. Saya backup. Jadi saya seperti itu ya. Setelah itu biasanya saya akan setelah saya backup seperti ini, saya akan hapus isinya, baru akan saya isi ulang itu. Oke ya, ini ya, ini akan saya perlihatkan dulu isi filenya, ukurannya, biar kalian nggak bingung. Jadi ini kan tidak saya update ya, jadi ini saya flash ya, flash ulang. Nah ini file aslinya, nah ini yang saya backup, itu ukurannya sekitar 8 MB. Nah ini saya ada dua ya, dua yang ukuran 8 sama yang 4. Jadi ini enggak masalah mau diisi 4 atau yang 8, enggak ada masalah karena kita akan melakukan flash ya, atau install ulang lah istilahnya seperti itu. Nah kalau di sini terangannya, oh ini masih 2019 ya produksinya. Nah ada serinya di situ ya, box
7.1. Nah, di sini kalau di sini ya, box itu ini ada yang 4 mega ya. Tapi akan saya isi yang 8 mega, nggak ada masalah. Kecuali kalau kalian update. Kalau kalian dari versi sekian, kalian update itu harus yang sama ya. Kalau nggak bisa korup ya solusinya flash seperti ini. Tapi karena ini gambarnya nggak keluar, jadi ya nggak bisa saya update. Nah, ini ya langsung aja program ya. Biasa akan saya percepat karena memakan waktu lama sekitar 4 menit. Oke ya, untuk firmware-nya nanti akan saya taruh di deskripsi. Tapi jangan tanya ya, Mas punya firmware terbarunya tidak, atau Mas punya firmware-nya tipe seri ini tidak. Tentunya saya tidak punya ya. Jadi saya punyanya apa yang saya kerjakan ketika hari ini apa, yaitu yang saya kerjakan saya cari di Google. Jadi kalian cari aja di Google ya, seperti itu. Oke ya, sudah jadi. Sekarang pasang lagi, isinya pasang lagi. Untuk ini Evinix tipe ini, seri ini, apa aja ukuran filenya itu belum bisa langsung dipakai ya. Jadi kalian search programnya itu belum, kalau sudah kalian program itu belum bisa dipakai. Biasanya akan ada peringatan untuk kita koneksi ke internet. Jadi kalian harus punya USB WiFi ya, WiFi dongle. Tapi kalau kalian nggak punya, tidak ada masalah ya. Jadi nggak ada masalah. Kalian bisa konekkan ke HP ya. Nah, tapi jangan yang USB Type-C. Ya, HP kalian kalau pakai USB Type-C itu nggak bisa. Nah, ini saya sudah siapkan kabelnya ya, karena nanti akan saya praktekkan ya. Harus pakai micro USB ya. Kalau USB Type-C tidak bisa dipakai. Jadi kita koneksinya, koneksi internetnya pakai HP. Jadi nggak perlu kalian beli WiFi dongle ya, atau WiFi USB, itu tidak perlu. Oke ya, ini pindah tempat dulu coba. Nah, ini ya sudah di dalam, sudah saya konekkan internetnya, internet ini, antenanya dan kabelnya ya, untuk nyoba nanti kita praktekkan. Nah, setelah terkoneksi, nah pasti ada tulisan seperti ini, please activate it by network. Nah, itu enggak ada masalah, kalian hanya cukup mengkonekkan aja dengan internet atau HP yang ada WiFi, apa yang ada paket datanya atau internetnya. Nah, ini kalian program dulu ya. Jadi program dulu, tapi setelah diprogram ini biasanya tetap akan ada peringatan seperti itu. Jadi belum bisa dipakai, tapi tidak ada masalah ya. Kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu harus beli WiFi USB. Nah, udah selesai program, nah akan muncul peringatan lagi seperti ini ya. Jadi untuk mengaktifkan STB ini kalian harus terkonek ke jaringan. Oke, nggak masalah. Yang bilang kalian tinggal ke settingan aja, ke pengaturan ya, settingan gambar roda gigi itu, ke pengaturan jaringan dulu. Nah, jaringan, pengaturan jaringan. Nah, ini belum aktif ya. Oke, ini akan saya praktekkan ya. Jadi tidak bisa pakai HP yang USB Type-C. Kalian tinggal koneksikan aja ke HP. Nah, ini saya praktekkan dulu satu persatu. Jadi ke settingan ya. Intinya kalian tethering tapi via kabel data. Nah, tethering jaringan atau WiFi atau paket data. Nah, itu via kabel HP seperti ini ya. Nah, kalian ke settingan aja. Setiap HP nanti akan berbeda-beda. Intinya kalian cari settingan. Nah, ini tethering USB. Nah, intinya seperti itu. Kalian cari pengaturan nanti. Nah, ini ya, tuh dia tidak terdeteksi sama sekali. Nah, tidak terdeteksi sama sekali.
Untuk settingannya seperti itu, setiap HP nanti akan berbeda-beda, tapi kalian cari aja di pengaturan di settingan. Ini saya pakai yang micro USB ya. Ke settingan, cari yang ya jaringan ya, bisa WiFi, bisa di WiFi-nya, itu biasanya seperti itu, ada di WiFi-nya. Terus kalian centang yang USB seperti itu. Nah, ini maaf nggak terlihat ya, saya geser. Kalian cari ya sambungan nirkabel lainnya. Nah, penambatan USB. Nah, seperti ini. Setiap HP nanti akan berbeda-beda. Ya kalian cari aja ya. Nanti tinggal kalian conteng hubungkan ke USB. Nah, ini bisa kalian lihat dia terdeteksi USB 0 dan lain-lainnya ya, terhubung statusnya. Nah, ini sudah bisa. Nah, selanjutnya ya kalian nggak perlu lakukan apa-apa, tinggal keluar aja. Walaupun di situ masih ada ya, pojok kanan bawah itu ada indikasi merah, tapi kalian keluar aja dari settingan, dia otomatis akan sudah bisa kita lihat siarannya. Selanjutnya setelah itu kalian lepas HP-nya, nggak ada masalah ya. Tuh, karena di sini malah ada peringatan, silahkan USB-nya ya. Itu kalian lepas nggak ada masalah, hanya pertama kali itu aja. Nah, kalau kalian flash ya, kecuali kalau kalian mau upgrade firmware dan sebagainya, itu kalau upgrade ya via USB, tinggal ke settingan aja. Tapi saya tidak akan bahas di sini ya, kecuali ada Efinix yang normal di upgrade. Nah, itu nggak masalah ya. Udah coba, saya rasa di YouTube sudah banyak tutornya, tidak perlu, mungkin kalau ini nggak ada ya cara. Nah, ini langsung ya, saya matikan, saya nyalakan lagi, udah langsung, tidak ada peringatan untuk pengaktifan. Jadi seperti itu. Jadi flash seperti ini dilakukan ketika ada korup ya, masalah error yang mungkin disebabkan macam-macam ya, bisa karena ada hujan, kena petir atau sebagainya, nah, atau listrik naik turun. Nah, itu bisa jadi korup filenya. Nah, ini tinggal saya nutup aja ya. Jadi harus kalian flash. Nah, seperti ini. Alatnya apa Mas, belinya di mana? Cari di online, cari aja flash BIOS ya. Seperti ini, banyak, harganya relatif murah. Kalau kalian mau flash sendiri ya silahkan, nanti cari softwarenya untuk flashnya, biasanya udah diberitahu ya sama pemiliknya, atau mungkin kalian cari di Google. Jadi ini kasus-kasus seperti ini ya, ya istilahnya error firmware lah ya, atau tombolnya nggak bekerja sama sekali, talian panjat nggak fungsi ya, error lah. Itu kalian flash aja seperti ini. Jadi nggak usah beli baru ya, perlu beli baru, harganya juga murah ya, STB seperti ini. Cukup di flash atau bawa ke tempat servis terdekat kalau nggak punya flashnya atau nggak mudeng. Oke ya, sudah selesai juga. Nih, tutup, rapikan. Kalau ada pertanyaan silakan kalian tulis di kolom komentar, tapi jangan tanya Mas punya firmware updatean Efinix seri ini enggak, atau punya firmware untuk STB merek lain. Nah, kalau itu saya tidak punya. Kalian tinggal googling aja, cari di Google, itu mungkin banyak. Saya juga cari di Google. Jadi saya itu cari firmware seperti ini ketika ada kasus kerusakan ya, STB seri ini ya saya cari seri ini, seri yang lain ya saya cari yang seri yang lainnya. Kalau nggak ada oplokodokan, nggak ada pasien STB merek lain ya tentunya saya tidak akan nyari ya, seperti itu. Oke, like videonya, jangan lupa kalian share. Sampai ketemu di video selanjutnya, oplokodokan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.